Yes, sudah terjadi sebuah angka cantik 999 saat Timnas U23 mencukur Chinese Taipei di laga pertama grup K kualifikasi Piala Asia U23. Yuk kita ulas pertandingan tadi. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kita akan membahas pertandingan Timnas U23 melawan Chinese Taipei. Indonesia menang meyakinkan dengan skor 9-0. 9 gol dicetak oleh Marcelino, 2 gol di menit 3 dan menit ke-58, lalu ada Ramadan Sananta di menit ke-6, Rafael Struijk di menit ke-19, Witan menit 30, dan Ilham Rio Fahmi di menit ke-40 yang membuat skor 6-0 di babak pertama. Sedangkan di babak kedua ada tambahan 3 gol yaitu dari Elkan Bagot menit 56, Hoki Caraka menit ke-79, Pratama Arhan menit ke-86, dan harusnya dari Rafael Struijk di menit ke-89, tapi penaltinya gagal karena berhasil ditepis oleh kiper Chinese Taipei. Kalau kita membahas pertandingan tadi, mungkin banyak yang menilai bahwa ini pertandingan yang berat sebelah. Ibaratnya Indonesia melawan Chinese Taipei ini seperti duel pemain pro melawan anak-anak SSB. Apapun itu, keberhasilan mencetak 9 gol ini harus diapresiasi, bukan hal yang mudah. Pantas dicatat ini menjadi skor terbesar kedua di kualifikasi Piala Asia U23. Sebelumnya di grup F, Irak berhasil menang 13-0 atas Guam. Ini menjadi skor terbesar. Apa yang dilakukan Indonesia menyamai yang dilakukan oleh Yordania yang menang 9-0 juga lawan Brunei Darussalam di laga grup B. Jadi ini skor terbesar kedua. Ada juga laga-laga lain yang dengan skor besar ya. Tapi tidak sebesar yang dilakukan Timnas U23. Jadi memang sepertinya mudah, tapi ini pantas diapresiasi. Kemenangan besar ini, kemenangan 9 gol ini 9 gol tanpa belas ini berhasil dilakukan di hari yang spesial karena terjadi di tanggal 9 dan bulan 9 2023. Alam seakan menghentikan langkah Indonesia untuk mencetak gol ke-10 ya. Tapi itu cuma gurauan saja. Kebetulan saja tidak terjadi gol. Harusnya 10-0. Tapi keberhasilan ini membuat langkah Indonesia lebih mudah. Selain itu, ini menunjukkan bahwa kesiapan Timnas U23 melaju ke Piala Asia U23. Persiapan yang pendek, persiapan yang cukup, tapi permainan Timnas U23 sangat solid. Ya terlepas dari lawan yang mudah, kalau saya melihat bahwa strategi Sintayong sangat bagus gitu loh. Sintayong benar-benar paham apa yang harus dilakukan. Dan kebetulan pemain-pemain yang ada sekarang ini sudah lama dengan Sintayong, maka itu persiapan yang pendek juga tidak masalah karena pemain-pemain yang ada sekarang, Pratama Arhan, Marcelino, Hernando, lalu Elkan Bagot, Ramadan Sananta merupakan pemain-pemain lama yang sudah digembleng oleh Sintayong di Timnas. Timnas U20, di Timnas U22, U23, Timnas Senior. Pemain-pemain ini sudah lama, jadi walaupun persiapan hanya 3 hari, 2-3 hari, tapi itu cukup karena
Yang perlu dilakukan hanya pematangan dan pemulihan fisik saja. Kita lihat bahwa kerjasama tim berjalan dengan baik. STY menggunakan 4-4-2 di laga ini. Dan itu berhasil. Biasanya STY lebih senang dengan 3 back. Tapi di kali ini dia menggunakan 4 back. Dan itu berhasil. Karena 4 back ini 2 fullback, Rio Fahmi dan Pratama Arham maju ke depan, sehingga saat menyerang itu formasi kita menjadi 2-6-2 atau 2-4-4 gitu ya. Karena saat menyerang sudah ada 4 pemain di lini depan. Karena itu kita bisa dengan mudah mengobrak-abrik Taiwan atau Chinese Taipei ya, dengan yang memang tidak berani melakukan stop atau jegal atau tackle keras. Ya, seperti banyak diberitakan bahwa hanya 4 pemain profesional yang ada di Chinese Taipei itu, makanya harus dimaklum permainan mereka seperti itu. Mereka belum bisa membangun serangan dengan baik, umpan-umpan belum akurat. Bahkan sepanjang babak pertamanya tidak ada tembakan ke arah Hernando Ari. Jadi benar-benar jauh di bawah timnas Indonesia. Tapi kalaupun kita melawan yang lebih lemah, kalau tidak siap, paling banter mungkin 4 gol saja. Ini 9 gol. Berarti timnas kita memang haus dengan kemenangan. Dan seperti yang saya sebut sebelumnya, bahwa ini menandakan kita siap bersaing di Piala Asia U23 yang berlangsung Mei 2024 di Qatar. Kita belum tahu apakah pemain yang ada sekarang dipertahankan ya, karena yang ada sekarang juga merupakan pemain senior. Ada rencana timnas U20 yang main di Piala Asia U23. Mungkin ada mix ya, karena saat ini pun Sintayong memasukkan pemain U20 ya, Rekan Fikri, lalu ada Dava Fasya, Hoki Caraka ke dalam skuadnya. Jadi siapapun yang main di Piala Asia U23 2004 nanti nggak masalah menurut saya. Yang pasti timnas kita bersaing. Kalau diadu dengan negara-negara Timur Tengah misalkan, saya yakin siap. Bahkan dengan Korea Selatan dan Arab Saudi, Jepang pun saya yakin siap. Dengan ada kesiapan yang ada sekarang, kematangan yang ada sekarang. Ujian terakhir akan terlihat saat melawan Turkmenistan pada 12 September nanti. Seperti Turkmenistan senior, Turkmenistan U23 juga diisi oleh pemain-pemain dengan skill yang bagus. Cuman saya memperhatikan bahwa mereka lebih egois ya, pemain-pemainnya lebih egois. Seperti Hydro ya, yang mencetak 3 gol, itu merupakan hasil dari soloran atau dribble sendiri saja ke gawang Chinese Taipei, dan 1 gol tendangan bebas. Sedangkan gol-gol kita dihasilkan dari skema menyerang yang bagus. Sangat apik. Umpan terobosan, umpan jarak jauh, tembakan jarak jauh, crossing, umpan tarik, semua berjalan dengan baik. Inilah yang ingin dilihat oleh Sintayong di dalam skuadnya. Sebelumnya dia mencoret 4 pemain karena yang diperlukan memang 23 pemain saja. Dari 27 pemain yang dicoret, 4 pemain. Salah satunya Beckham Putra, ya. Victor Detan dan juga Akbar Arjunsah. Karena memang timnas kita kurang butuh dengan mereka. Dan saya pikir yang ada sekarang juga sudah baik. Dan bahkan yang tidak main pun luar biasa. Contohnya Muhammad Ferrari,
atau Zaki Ashraf yang tidak main sama sekali, itu luar biasa. Selain itu, timnas U23 punya senjata rahasia. Fajar Faturrahman dan Jim Kelly-Schroyer. Teman-teman bisa lihat saat mereka dimainkan di babak 2, langsung memberi pengaruh dan terciptanya gol dari Hoki Caraka. Jadi ini selain menang, ini juga membuat kita gembira. Prospek timnas U23 kita cerah. Dan saya yakin sudah siap tempur di Piala Asia. Kalau fase grup, lolos fase grup, saya pikir bukan hal yang tidak mungkin. Tapi sekali lagi, tidak mendahului hasil ya. Kita pantas menunggu dulu pertandingan melawan Turkmenistan. Kita cuma mencari hasil imbang, tapi saya yakin anak-anak muda ini tidak mau imbang. Seperti senior yang menang 2-0, saya yakin bisa lebih dari 2-0. Mungkin 3-0 atau ya 3-1 gitu. Karena hasil misi kita adalah sapu bersih. Dan kemenangan ini membuat kita tersenyum karena timnas U23 benar-benar siap untuk menghadapi persaingan di event Piala Asia U23 yang merupakan event sebenarnya. Dan lebih jauh lagi, timnas sekarang adalah timnas serba bisa. Nanti pun di senior dipakai di kualifikasi Piala Dunia. Di Piala Asia senior juga dipakai. Jadi pemain-pemain ini matang sekali. Jangankan Piala Asia U23. Piala Asia senior pun saya yakin bisa bersaing. Tinggal dimatangkan saja dan mungkin ada tambahan pemain baru yang muncul. Kita tidak tahu perkembangan ke depan seperti apa. Tapi yang ada sekarang adalah yang terbaik. Demikian teman-teman ulasan saya soal kemenangan timnas U23 atas China Taipei. Jangan lupa komentar dan klik like di video ini ya. Terima kasih dan salam olahraga.